Hai guys, saat ini kamu mendengarkan podcast dari remoteworker.id. Pahami mindset bekerja dari rumah, upgrade skillmu, dan mulai rintis karir remote workmu. Bersama-sama kita akan jadikan Indonesia sebagai provider nomor 1 remote worker di dunia. Be part of the history. Hari ini ada teman yang menyampaikan bahwasanya beliau termotivasi dengan podcast yang sudah sampai hampir 100 lah yang saya sampaikan. Oke, ini membuat saya langsung menambah episode baru yang berhubungan dengan apa yang ditanya, yaitu apa? Yaitu masalah satu pertanyaan aja. Mudah enggak kita merubah paradigma? Oke, bagi teman-teman yang mungkin kata-kata paradigma kerasan terlalu high level ya, maksudnya apa itu paradigma ya? Oke, saya jawab aja. Paradigma itu adalah cara kita memandang dunia. Nah, kalau kamu bilang cara pandang dunia, ya kan dunia cuma satu, betul. Dunia cuma satu. Tapi ada 6 billion manusia, maka akan ada 6 billion dunia. Nggak sama. Tiap orang itu punya cara pandang yang berbeda-beda. Nah, kalau ada kata-kata mengubah paradigma, itu artinya, contoh, kamu sekarang orang yang berpendapat bahwasanya dunia itu datar, misalnya ya. Banyak kamu suruh tobat deh. Ada kata kamu berpendapat dunia itu datar. Gimana cara mengubah paradigma seperti ini? Saya kemarin kebetulan jalan-jalan di Togamas, toko buku di Jogja, itu ada buku yang berjudul 20 bukti nyata bahwasanya dunia itu bulat. bukan 20 bukti nyata bahwasanya bumi itu datar. nggak saya tag, nggak saya gubris. Nah, nggak akan bisa merubah paradigma seperti itu. Kalau ada orang sudah kekeh banget, dia berpendapat sesuatu, kemungkinan dia nggak akan bisa merubah pendapatnya dengan hanya berpikir saja. Kemungkinan dia harus diajak ke ISS, International Space Station, ngelihat bumi bulat dari luar angkasa. Kalau kamu percaya, lempar. Setelah lempar kan dia ngelihat bumi bulat, lama-lama jadi datar. Oh, ternyata memang datar itu karena bumi itu luas banget dan kita kecil, jadi kurvaturnya kelihatan datar. Nah, mungkin bisa seperti itu. Sama dengan remote work. Oke. Remote work itu mungkin sekarang kamu nggak percaya loh. Nih, katakanlah kamu sekarang sedang kuliah ya, atau udah lulus kuliah, jadi pekerjaan. Mungkin kamu sudah dengar podcast ini atau YouTube atau juga Facebook post saya yang memang saya rancang untuk mempromosikan remote work, dan secara misi langsung juga mempromosikan remoteworker.id sebagai perusahaan dan mentoring. Nah, kalau kamu sudah lama melihat tentang remote work, sudah mendengar tentang remote work, mungkin kamu nggak akan pernah bisa percaya loh. Yaitu ya, misalnya kamu lihat saya, misalnya bener nih Mas Eko nggak ngantor tapi bisa pendapatannya lebih besar daripada orang yang ngantor, misal seperti itu ya. Tapi kamu mungkin masih punya keraguan-raguan. Kamu berpikir ya itu kan karena Mas Eko udah belajar core programming dari SMP, misalnya seperti itu. Atau kamu juga menilai dirimu sendiri dan tidak yakin, ya aku kan nggak bisa apa-apa, aku juga belum bisa menguasai pemrograman atau desain. Andai kata pun kemudian kamu menyimak sukses story teman-teman di remoteworker.id, itu banyak banget. Dan yang terakhir yang saya membaca terkesan itu ada teman yang pengacara di Jakarta kalau nggak salah, pengacara loh ya. Jadi kamu bayangkan gajinya full, tapi bisa nembus remote work Python, dapat fixed price $100. Itu sudah balik modal yang kemarin pendapatan 1,5 juta. Nah, itu artinya kalaupun kamu dari nol atau kalaupun kamu sibuk, asalkan kamu meluangkan waktu untuk upgrade skillmu dan mempelajari teknik menembus remote work, kamu pasti akan berhasil. Andai kata pun ya, ini masalah berubah paradigma. Andai kata pun kamu sudah mendengar apa yang saya sampaikan, kemudian kamu ngecek ke Mas Andre nggak salah yang di remote work kita, dan kamu tanya, ternyata benar. Tapi mungkin itu nggak akan pernah bisa merubah paradigmamu untuk mengambil jalan remote work. Kenapa? Karena sekali lagi merubah paradigma itu bukan hal yang mudah. Bahkan boleh saya bilang merubah paradigma itu 1 dari sejuta deh. Jadi 1 juta orang dikasihkan 1 juta orang dengan paradigma A,
kemudian berusaha dirubah ke paradigma menjadi paradigma B, mungkin dari sejuta itu hanya satu yang mau berubah. Kenapa? Karena sekali lagi, kadang saya juga nggak bisa kadang saya juga confused juga kan, kalau orang bilang kalau dari sudut pandang Muslim dapat hidayah dapat hidayah untuk remote work mungkin ya, atau gini aja, kadang-kadang tahap akhirnya itu adalah ainul yakin. Jadi tingkat kepercayaan itu ada 3, ilmal yakin, ainul yakin, hakul yakin, dan terakhir ainul yakin. Iman yang yakin yang pertama itu yakin yang rumit. Kamu yakin dengan pengetahuan, kamu belum melihat, tapi kamu menimbang dengan reasoning. Misalnya nih, kalau masalah bumi itu datar atau bulat, kamu nimbang-nimbang. Misalnya kalau bumi itu datar, berarti kalau misalnya bumi datar, terus kamu melihat bulan itu selalu bulat, kemudian kamu berpikir yang datar itu cuman bumi, kemudian semua planet lain bulat. Karena apa? Karena kalau kamu menyimpulkan bulan itu datar, pasti ada kejadian di mana bulan kelihatan cuma satu garis. Tapi kan nggak pernah. Tapi kalau kamu berpikir lagi, kalau seperti itu, kenapa cuma bumi yang datar, yang lainnya bulat? Misalnya seperti itu. Itu reasoning. Reasoning ini berat. Karena apa? Karena reasoning ini kamu mikir dulu, kemudian kamu ngambil kesimpulan. Oh iya benar. Contoh misalnya dalam konteks remote work dalam konteks ya. Nanti kamu berpikir, kalau aku bisa kerja dari rumah tanpa menghabiskan waktu di trafik, pasti aku bisa meluangkan waktu untuk trafik itu dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, misalnya menambah hobiku main game, atau didik anak-anakku, atau ngantar jemput anak-anak sekolah. Itu bisa, itu reasoning kan. Tapi ada reasoning yang lain. Reasoning yang lain adalah kalau kamu sudah punya anak, kamu mikir lagi, kalau kerja remote itu nggak ada jaminan dapat gaji, berarti malah nanti anak-anakku nggak bisa sekolah, malah dapur lagi terganggu. Nah, ya kan? Itu reasoning. Jadi itu ilmal yakin. Nah, kemudian kamu nimbang lagi. Tapi akan ada 2 jalur ya. Orang yang percaya sama remote work, sama yang nggak, believer dan non-believer. Orang yang believer remote work, dia akan percaya gini. Oke, aku akan coba di sini, remote work, dan aku akan persiapkan tabungan dari hasil remote workku, sehingga pada suatu saat nanti aku akan bisa resign. Nah, ini benar. Dalam konteks remote work yang percaya. Tapi yang orang yang beliefnya di kantor, ya that's fine. Yaitu dalam konteks mereka, orang yang kantor, maka berpendapat aku bekerja dari adalah ibadah. Jadi waktu yang aku luangkan untuk PP kantor, asalkan aku ikhlas, akan dinilai sebagai ibadah, dan di akhirat akan diganjar oleh pahala. Bisa seperti itu, bisa kan? Karena juga ada hadis Rasulullah bersabda, kurang lebih maknanya, lelahnya kaum muslimin yang bekerja itu akan menjadi penghapus dosanya. Bisa kan kamu berpikir seperti itu? Ya, jadi reasoningnya ada. Memilih kantor atau remote itu reasoningnya ada. Nah, itu namanya ilmal yakin. Yang kedua itu hakul yakin. Hakul yakin itu adalah keyakinan yang didapat oleh mikir dan hati. Jadi lebih mantap lagi. Jadi setelah kamu berpikir iya, kemudian kamu mantap. Nah, mantap ini berat. Mantap ini ujian. Contoh, yang remote work tadi sudah memantapkan dengan reasoningnya, dengan pikirannya, dengan ilmu yakin. Kemudian dia memantapkan dengan hati. Caranya gimana? Dia akan jatuh bangun. Dia akan coba, kemudian apply, gagal, coba lagi, kemudian dapat, kemudian kontrak diputus misalnya. Tapi dia masih coba lagi, tetap berhasil lagi. Nah, itu namanya hakul yakin. Sudah jatuh bangun, hakul yakin. Yang kantor juga seperti itu. Yang kantor juga ngalamin masa-masa capek di jalan, trafiknya berat, di mari atasan. Tapi dengan dia tetap berusaha, terus akhirnya dia akan dapat gaji yang bagus, karir yang bagus, dan bisa menafkahi anak istri. Oke, itu hakul yakin. Terakhir adalah ainul yakin. Ainul yakin itu kamu melihat. Misalnya kalau di teologi Islam itu, orang yang saat ini nggak percaya neraka, caranya percaya gimana? Ya lihat aja. Ya kalau udah lihat ya sudah, nggak, itu bukan iman lagi karena sudah ngelihat. Jadi nggak ada, kalau di konteksnya itu tidak dinilai ibadah karena ya sudah ngelihat aja. Nah, kalau yang sekarang ini orang tidak mau melakukan dosa karena yakin, ilmal yakin, hakul yakin dengan neraka, nggak mau melakukan dosa, itu ganjarnya besar karena nggak lihat. Tapi kalau kamu di akhirat sudah ngeliat neraka, oh iya aku nggak mau berbuat dosa, ya nggak ada artinya, orang sudah bukan tempatnya untuk berbuat dosa atau berbuat amal karena kamu melihat. Nah, contoh itu kalau kita kembali ke masalah kita tadi, masalah remote work, itu berarti contoh nih, sekarang saya di usia 41 ya. Bukan rahasia, saya usia 41. Saya puas banget loh ya. Kenapa? Karena di usia
udah usia 41 tuh, kalau usia orang itu 60 tahun, ya saya berarti sudah jam 2 sore. sudah usia jam 2 sore, udah full ke atas, condong kanan. Oke, misalnya seperti itu. Saya tuh puas banget. Kenapa? Karena saya yakin waktu saya nggak terbuang untuk ngantor, untuk PP. Andai kata saya ngantor dari, saya oret-oret ya, usia saya 41. Kalau saya ngantor mulai usia orang ngantor itu, kalau kuliahnya beres ya, berarti mungkin usia 25. Saya ngantor 16 tahun. 16 tahun itu kali 365 hari, 5.840 hari. Oke, kemudian untuk tiap hari saya meluangkan waktu kantor katakanlah 4 jam dah yang persen, 23 jam. Kemudian saya bagi ini menjadi tahun. Saya bagi ini menjadi ini jam ya. Semoga saya nggak salah. Semoga saya nggak salah mengangkat perkalian. Segitu. Saya bagi 365 dibagi 12, 5 tahun. Setelah kurang lebih nanti dah, pokoknya hitungan saya pernah menghitung kalau orang yang kerja selama sampai dari awal kerja normal saya pensiun, dia meluangkan waktu 3 tahun hanya untuk perjalanan pulang pergi. Saya pernah melakukan perhitungan itu. Nah, di usia saya 41 tahun, saya cukup puas. Saya tidak mengatakan saya puas banget. Ya, saya puas lah. Kenapa? Karena saya ada masa hampir 1 tahun saya ngantor di Jakarta. Tapi itu membuat saya punya empati. Itu membuat saya punya empati ke teman-teman yang ngantor, sehingga saya bisa membuat podcast seperti ini yang bisa merasakan banget beratnya orang-orang yang ngantor di Jakarta dan banyaknya waktu yang terbuang karena perjalanan pulang pergi. Oke, tapi secara overall saya benar-benar puas. Kenapa? Karena saya benar-benar bisa mengingat saat anak saya pertama kali ketawa, pertama kali jalan, pertama kali saya ajak ke masjid, pipis di masjid, jalan-jalan naik motor, kecuali kahfi. Kalau kahfi itu saya saat kali kecil itu saya hampir 12 bulan di Jakarta. Jadi ada masa-masa di mana saya nggak ngelihat kahfi jalan pertama kali. Itu sedikit penyesalan saya. Tapi secara overall saya benar-benar puas di usia saya yang 41 tahun, dan insya Allah saya akan lebih puas lagi di usia saya sampai 60 tahun atau 70 tahun nanti misalnya. Kenapa? Karena saya sudah tidak punya beban ngantor. Saya tidak akan pernah punya beban ada orang di atas saya yang marah-marah. Bos misalnya, atau manajer di atas saya marah-marah segala macam. Nggak ada. Kenapa? Karena saya bebas. Adapun saya punya klien itu jarak jauh loh ya. Kalau kita nggak mau dengar suara klien, matiin aja HP-nya, beres. Kalau kamu ngantor, mau ngapain? Dipanggil ke kantor ya kan, HRD manggil. Nggak ada orang yang ngatur, nggak ada HRD yang ngatur. Saya puas banget. Nah, bahkan dengan waktu luang ini saya bisa merancang banyak kontribusi sosial seperti remoteworker.id. Ini saya kontribusikan, tapi dengan tidak free ya, tidak. Remoteworker.id masih profit based karena kami butuh modal untuk mengembangkan lebih lanjut. Nah, tapi saya sudah benar-benar banyak melihat teman-teman remoteworker.id yang nembus remote work. Itu membuat saya tahu saya benar-benar berada di jalan yang lurus, yaitu untuk membantu teman-teman kerja dari rumah ke perusahaan luar negeri tanpa beban ngantor. Nah, itu waktu hidup saya mungkin masih 20 tahun lagi. Tapi saya sudah benar-benar tahu saya berada di langkah yang benar karena saya bekerja dari rumah. Andekan kamu saat ini ngantor, 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi kamu ngantor. Andekan kamu sudah mendengar kata-kata saya tentang remote work ini, kemudian kamu masih kekeh ngantor, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Andai kata kamu mendengar kata-kata saya gimana? Saya sudah katakan, misalnya kamu 30 tahun lagi mengatakan, oh iya dulu Mas Eko 30 tahun lalu sudah pernah bilang bahwasanya kalau udah ngantor itu nanti usia pensiun malah udah capek, udah nggak bisa lakukan apa-apa, malah udah lelah. Akhirnya yang kenangan-kenangannya ada adalah kenangan-kenangan macet di jalan. Misalnya seperti itu. Terus itu namanya Ainul yakin. Kamu sudah melihat sendiri pros dan cons dari kerja di kantor. Dan akibatnya apa? Sama seperti masalah yang orang lihat neraka dan percaya sama neraka, orang yang sudah pensiun dan percaya sama remote work itu sama seperti itu. Kamu mau ngapain? Sudah habis waktunya. Ya kan? Kamu sudah nggak bisa kembali ke masa lalu dan ya deh aku ke 30 tahun lalu dan belajar remote work aja deh. Nggak bisa, ya kan? Nah, itu. Oke, saya tahu ini bisa dibilang tegas. Sebenarnya saya nggak ingin mengatakan ini loh ya. Karena ini pil pahit. Kalau kamu masih muda ini pil manis.
ini masih muda, kamu tahu kamu akan bisa mengambil jalan yang benar. Tapi kalau kamu udah usia 40-50, kamu mungkin akan sedikit ya andai ya. Oke. Nah, akhir kata bagi teman-teman yang tidak merasa bisa untuk memulai remote work di usia yang sekarang, akhir kata saya ada satu, syukuri. Qanaah. Jadi qanaah itu di akhir, jangan qanaah di awal. Kalau qanaah di awal kamu santai aja, yang penting kerja. Nggak boleh seperti itu. Qanaah itu di akhir, ya itu kamu sudah maksimal berusaha, tidak udah mentok, oke, kamu terima semuanya. Kenapa? Karena nggak semua orang di Indonesia ini bisa kerja. Banyak orang yang lapar dan jatuh dalam jurang kemiskinan. Kamu yang ngantor sudah dapat pekerjaan, syukuri. Dan kemudian generasi di bawahmu, anak-anakmu, coba perbaiki skill mereka, mindset mereka agar minimal kerja di rumah. Maksimalnya apa? Membuat usaha sendiri. Itu maksimal. Itu kontribusi. Oke? Dan jangan kamu berkata seperti ini, nggak mesti semua orang jadi pegawai, pemimpin, harus ada dong jadi tukang parkir. Ya jangan seperti itu mah itu bukan motivasi, malah demotivasi, malah tidur aja semua orang. Oke, thank you, semoga bermanfaat ya, thank you.